Sama seperti kitab suci Anda, tunjukkan sama saya manuskrip aslinya. Tunjukkan. Kalau dalam keadaan sebagai Tuhan ada tidak diceritakan dalam Bible? Loh, ada. Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6. Penasihat ajaib, Bapa yang Yesaya kekal, belum ada Yesus, Allah Bang. perkasa, Perjanjian baru, Raja perjanjian baru. damai. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Astagfirullah. Dalam praeksistensi, sebelum dia menjadi manusia, siapa Yesus? Dia adalah firman Allah yang adalah Allah, dan dia Iman adalah itu apa? pencipta. Ketika Tuhan Yesus tidak datang untuk menebus dosa kita, dan kita meninggoy dalam keadaan membawa dosa kutuk, berarti tempat kita di mana? Tidak bisa seandainya. Yesus pasti datang, Allah pasti datang. Tidak bisa sesuatu gini. Tidak boleh sesuatu yang pasti akan terjadi kita andai-andaikan tidak terjadi. Oke. Firman Tuhan berkata, Yesus pasti disalib. Tapi celakalah oleh karenanya Yesus disalib. Oke. Manusia yang meninggoy, manusia yang meninggal membawa dosa terkutuk, tempatnya di mana? Manusia meninggoy yang mana? Manusia meninggoy? Aku enggak terkutuk lagi, sudah dipikul Kristus. Kalau ada manusia yang mati, katakanlah Pastor Loading, katakanlah Pastor Loading kan? Ya. Kalau saya meninggal membawa dosa kutuk, tempat saya di mana? Ketika dia tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, neraka. Ini bukan masalah percaya. Yang saya tanyakan, ketika saya meninggal membawa dosa kutuk, tempat saya di mana? Saya tidak tahu, karena tidak dikaitkan dengan percaya dan tidak. Harus lengkap. Kalau menurut kalau menurut kalimatnya gini Pastor, kalimatnya. Ketika orang meninggoy, dan dia terkutuk, kalau dia percaya Tuhan, kemana? Kalau dia tidak percaya Tuhan, kemana? Nah, itu pertanyaan yang lengkap. Nah, itu baru berkaitan dengan doktrin Kristen. Berarti pertanyaan harus diatur ya? Itu Alkitabiah. Ketika orang menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, neraka. Oke, kita Percaya Alkitabiah. swargo. Baik, kita Alkitabiah. Kalau menurut ajaran Kristen, ketika ada manusia yang mati membawa dosa kutuk, tempatnya di mana? Dia percaya Yesus atau tidak? Hah? Emang ada Kristen yang tidak percaya Yesus? atau tidak? Loh, saya tanya, dia sudah percaya Yesus atau tidak? Emang ada Kristen yang tidak percaya Yesus? Ketika saya bertanya, ditanya balik. Kalau siswa seperti ini, Pastor disuruh keluar dari kelas. Begini Bang, begini Pak Pendeta, yang saya Dijawab tanyakan saja. bagaimana? Iya, sabar. Yang saya tanyakan sama Abang, bagaimana ajaran kekristenan ketika ada orang Kristen yang meninggal membawa dosa kutuk, tempatnya di mana? Iya, saya belum bisa jawab karena pertanyaannya nggak lengkap. Oh, belum bisa jawab. Oke, baik Bang. Bang, bisa Kan saya Abang udah jelaskan kasih sama contoh saya? pertanyaan. Oke, baik. Ya. Kalau misalnya begini, coba Abang, kita sama-sama menelaah, atau Abang berikan saya pencerahan di Yohanes 14 nomor 1 itu, perikopnya rumah Bapa. Bisa tidak? Kenapa? Karena saya rindu Bapa loh. Perikopnya rumah Bapa itu. Rindu. Cobalah bacakan kalau memang rindu Bapa. Oke. Cobalah bacakan. Saking rindunya itu saya hafal sampai saya ingat di sini. Itu Yohanes 14 nomor 1, bunyinya begini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Terus?
Di situ menurut Yesus percaya kepada Allah sebagai apa? Percaya kepada Yesus sebagai apa? Percaya kepada Bapa sebagai Allah yang mengutus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti Tuhan mengutus Tuhan. Oh, itu kan Bapa. Bapa itu adalah Allah yang tak terhampiri. Tuhan itu ada gelar Yesus. Tuhan itu gelar Yesus. Coba ulang. Saya baca ulang. Saya baca penuh. Itu kan narasinya, Pastor. Tidak, saya baca dengan hikmat ulang. Yohanes 1, Yohanes 14 ayat yang ke-1. Perikopnya rumah Bapa. Di situ dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Contohnya loading, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku, kata Yesus. Nah, di sini saya bertanya-tanya, percaya kepada Allah sebagai apa? Percaya kepada Yesus sebagai apa? Loh, Bapa itu sebagai Allah yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus, yang dimana sebelum diperkenalkan itu orang selalu merasa Bapa itu jauh. Bagaimana saya mau dapat kebenaran kalau penjelasannya seperti ini? Percaya kepada Bapa sebagai apa? Percaya kepada Yesus sebagai apa? Percaya kepada Bapa sebagai Allah yang mengutus Yesus. Oke. Percaya kepada Dan Bapa sebagai Allah Tuhan Allah Juru Selamat. Oke. Percaya kepada Bapa sebagai Tuhan. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Saya sudah sebagai Bapa Tuhan Allah yang mengutus. Sabar. Percaya kepada Bapa sebagai Tuhan. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Percaya kepada Bapa sebagai Allah yang mengutus Yesus. Jangan digiring. Anda mau menggiring bahwa Tuhan mengutus Tuhan. Itu Pastor. Saya tidak salah. Itu. Coba sekarang gini, Pastor coba fokus ke ayat berikutnya. Coba lihat di ayat yang ke-2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Siapa Yesus ini? Kok bisa pergi ke tempat Bapa yang adalah di sorga, dan dia menyediakan tempat untuk kami semua orang percaya? Pastor mau ikut nggak disiapkan tempatnya? Itu pertanyaannya. Iya. Makanya kita kaji pelan-pelan, sabar. Tepuk tangan dulu. Oke. Siap-siap ya. Ini nanti murtad ini jangan goncang nih seluruh TikTok ini ya. Pastor loading murtad. Oke, baik. Luar biasa. Boleh saya bernarasi sedikit? Silakan. Oke, boleh saya bernarasi sedikit tanpa dipotong dengan Alkitabiah. Musiknya dikasih kecil sedikit Pak Pendeta karena ini firman Tuhan, harus penuh dengan hikmat. Ya. Luar biasa. Ya. Jadi begini jemaatku yang terkasih dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Jadi begini teman-teman. Ya. Jadi di Yohanes 14 nomor 1 di situ dikatakan perikopnya rumah Bapa. Yesus mengatakan seperti ini teman-teman. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Maksud dari Yesus itu apa? Percaya kepada Allah sebagai Tuhan. Matius 11:25. Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti percaya Bapa sebagai Tuhan. Yang kedua, Yesus mengatakan, percayalah kepadaku. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Yohanes 11:2-4. Ya Bapa, di sekelilingi orang banyak ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Engkau itu siapa? Bapa. Bapa ini siapa? Tuhan. Yesus ini siapa? Utusan Tuhan. Kalau Anda paksakan Yesus ini Tuhan, Bapa juga Tuhan, berarti Tuhan mengutus Tuhan. Yohanes 1:14.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya. Berarti di situ ada yang memberi dan ada yang menerima. Yang memberi adalah Ya, Tuhan Bapa, sabar. yang menerima adalah Jangan utusan terlalu panjang. Tuhan, yaitu Yesus. Gini. Silakan. Pastor, saya sangat hormati statement pastor itu, satu pun tidak salah. Betul, memang Bapa juga disebut Tuhan. Ya, Yesus juga disebut utusan, tetapi yang saya sayangkan, Anda tidak menggunakan kalimat lain yang sebenarnya itu disandang oleh Bapa, disandang oleh Yesus. Misalnya, Bapa dikatakan Tuhan, dan dia juga sumber segalanya. Dan dia juga adalah Allah yang tak terhampiri, sehingga dia butuh inkarnasi. Dia adalah segala-galanya, itu Bapa. Sementara Yesus, selain dia utusan, dia juga adalah Allah. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Dia juga pencipta. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 3. Itu, dia juga Tuhan. Dalam Yohanes 13 ayat 13. Dia juga jalan yang bisa membawa orang ke surga. Dalam Yohanes 14 ayat 6. Jadi kutiplah sebanyak mungkin data tentang Bapa dan tentang Yesus. Jangan cuma kutip utusan lalu hendak mengkaburkan kealahan Yesus. Itu tidak fair. Belajar Alkitab komprehensif. Siapa Yesus sebenarnya? Bahkan dia adalah Alfa dan Omega. Dan dia akan datang menghakimi yang hidup dan yang mati. Siapa itu Yesus? Apakah benar utusan itu bisa mengampuni orang? Bisa mencabut nyawa orang? Bisa mengusir setan? Siapa manusia yang bisa seperti itu? Kenapa Yesus bisa? Yesus adalah Allah itu sendiri. Itu kalau mau belajar komprehensif. Oke, baik. Oke. Tolong jangan potong saya lagi ya. Ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, bagaimana dengan pernyataan di Markus 12:29? Silakan disampaikan. Langsung saja. Ketika itu Yesus datangi orang-orang Israel dan Yesus mengatakan, "Wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Apakah kita itu termasuk Yesus atau bukan Yesus? Ya, di situ dia sedang mengutip firman Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat 1. Sema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Ehad. Itu yang sedang diperkenalkan Yesus. Ya, saya tahu. Yang saya tanyakan di situ ketika Yesus mengatakan, "Wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Apakah kita situ termasuk Yesus juga atau murid-murid Yesus? Ketika konteks Tritunggal, berarti Yesus masuk. Tetapi keilahian, bukan kemanusiaan. Pakai data dong. Biar enak dibawa nonton kan? Tritunggal? Data dong. Mana data? Loh, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Ada 3 yang bersaksi Bapa, Firman, Roh Kudus. Ada 3, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Ada 3 yang bersaksi di sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya itu satu, betul? Yes, itulah Ahad itu. Itulah Ehad. Satu dalam apa? Loh, 1 dalam apa? 3 dalam 1. Iya. Dalam apa? Satu apa mereka? 1 hakikat. Apa itu hakikat? Kebenaran. Definisi hakikat apa? Iya, 1 keberadaan yang nyata bisa. Itu kan pakai bahasanya Pastor Loading. Bukan bahasa saya. Definisi hakikat yang sebenarnya. Karena di Islam itu, al-hakikatu bila syariati batilan. Hakikat tanpa syariat batil. Jangan sampai kalian menyebut hakikat-hakikat, ternyata kebatilan. Makanya kita tanyakan, apa definisi hakikat? Karena bertentangan dengan Lukas 2 nomor 11 itu, Pak. Silakan aja browsing KBBI kalau kita mau pakai bahasa Indonesia. Oke. Hakikat adalah keberadaan yang sebenarnya. Ya kan, kebenaran. Itulah kebenaran yang tidak bisa ditolak. Hakikat, ingat, tanamkan di pikiran baik-baik. Hakikat adalah keadaan yang sebenarnya, keberadaan yang sebenarnya, eksistensi yang sebenarnya. Hakikat ya? Yes.
Oke. Yes. Lukas 2 nomor Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yang lahir itu hakikatnya manusia atau Tuhan? Manusia. Berarti bukan Tuhan. Loh, pertanyaan saya, ada sebentar. Pertanyaan saya, coba tanya dokter. Tanya dokter. Yang Masa tanya dilahirkan dokter? itu, sebentar, biar tahu definisi yang dilahirkan. Yang dilahirkan itu adalah apa? Itu pasti daging. Karena ini konteks Yesus berarti kemanusiaan. Ketika Anda berpikir bahwa Tuhan itu bisa dilahirkan, itulah logika falasi, kecacatan berpikir. Jangan buat pikiran kita itu kerdil untuk berpikir tidak logis bahwa Tuhan kok bisa dilahirkan. Nggak mungkin. Makanya kesimpulannya kemanusiaan Yesus yang dilahirkan. Pak Pendeta, boleh Pak Pendeta bacakan saya Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Oke, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul Kisah 2 nomor Para- 22. Ya, bantu bacakan saya. Siapa tahu saya mendapat hikmat kan? Oh, saya ini kalau kareteng ini, saya bisa mempendetakan para pendeta-pendeta ini. Wih, macam Yahya Waloni berarti. Iyalah. Coba, Hati-hati, gerak Kisah Para kepalanya Rasul pun udah 2. sama itu. Sorry. Sorry Pak Pendeta. Oke. Coba Pak Pendeta baca Kisah Para Rasul 3:13. Oke ya, ini tamu berharga ini Pastor Lurik bagi saya. Saya sambut siapapun yang masuk dengan santun. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 13. Oke. Allah Abraham itu, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Apa masalahnya? Allah Ishak, Allah Abraham, dan Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu siapa namanya hambanya itu? Yesus. Ya sudah, berarti Yesus hamba kan? Yes. Bukan Tuhan kan? Kemanusiaannya hamba. Mana ketuhanannya Pak? Masa hamba jadi Tuhan, Tuhan jadi hamba? Dengar, Tuhan adalah hamba. gini. Bagaimana ceritanya ini? Dengar, Nah, coba. sampai Tuhan, dengar baik-baik ya. Ini saya ngomong sama semua polemikus maupun saudara saya yang seberang. Ketika kalian salah menggunakan metodologis untuk Yesus, Allah inkarnasi atau Tritunggal, maka cacat berpikir terjadi. Kalian tidak akan pernah nyampe kepada kebenaran. Rumusnya salah. Duinatur itu harus digunakan. Ketika Anda berpikir tentang kemanusiaan, itu bukan kealahan. Ketika dikatakan Yesus adalah hamba, berarti itu kemanusiaan. Ketika Anda berpikir kealahan, tidak butuh suatu bahasa hamba. Coba. Apakah Allah layak dikatakan hamba? Tuhan layak dikatakan hamba? Muaranya sudah jelas. Ketika dikatakan hamba, itu hanya boleh disandang oleh manusia, bukan Tuhan. Ketika Anda berpikir bahwa Tuhan yang kami sembah dapat disandangkan kata hamba ke dia, itu menurunkan derajat Tuhan itu. Jadi kebenaran yang sebenarnya adalah hamba itu disandangkan kepada kemanusiaan Yesus sebagai jabatan pelayanan, sama dengan saya yang adalah hamba Tuhan juga. Oke. Itu oke. Tadi Anda sudah menjelaskan satu dalil lagi ya. Satu dalil tadi yang di Kisah Para Rasul 3:13. Boleh ditambah satu dalil lagi di apa? Matius 12:15. Ya. Karena ini sudah masuk nih. Yang satu sudah masuk, sisa satu ini lagi. Matius 12:15.
Coba dibaca Pak Pendeta. Bisa. Dari perikopnya. Banyak kali Coba ayat-ayat dibaca. itu Pastor Lodeng ya. Matius. Hafal. Kita harus menghafal itu. Ya. Sebentar Matius setelah ini saya 12, bertanya 15. ya. Saya bertanya Iya, setelah Matius ini. 12, 15. Baca perikopnya Matius. Matius 12, 15. Nah, ini Matius 12 ayat 15. berapa? Ayat 15. 15. Ayatnya dibaca tuh perikopnya. Baca perikopnya dulu, kan kita satu perikop. Baca perikopnya dulu. Jangan bilang perikop Pastor. salah pula. Coba. Di mana-mana orang Baca. Kristen percaya ayatnya, ini Pastor Loding percaya perikopnya. Boleh kita baca perikop. Baca dari perikop, baru kita baca ayatnya juga bisa. Coba baca. Oke. Perikopnya Yesus hamba Tuhan. Hamba itu ditujukan kepada siapa? Tuhan itu ditujukan kepada siapa? Ya. Ini satu kata, satu kalimat untuk Yesus kemanusiaan sudah. Sabar. Yesus hamba Tuhan. Hamba itu Iya. ditujukan kepada siapa? Tuhan itu ditujukan kepada siapa? Ini kan satu kalimat, ngapain dipisah? Gimana kita belajar Oke, bahasa baik, saya Indonesia tidak dipisah-pisah? Oke, baik, saya tidak bisa. Khotbah populer hamba Tuhan. Berarti Tuhannya khotbah populer siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Yesus hamba Tuhan. Berarti Tuhan Yesus siapa? Loh, Yesus itu Tuhan sendiri. Berarti di situ perikopnya Yesus hamba Tuhan Yesus. Ya, jadi gini bahasanya itu dipahami. Kenapa dibilang Yesus hamba Tuhan? Itu menunjukkan bahwa Yesus itu hamba dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan dalam keadaan sebagai ilahi. Itu dia. Menurut Duinatur. Yesus, sabar, baik. Kalau menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi itu siapa? Ya, Bapa, Allah transenden. Bapa. Yes. Oke. Kalau kata Yesus Tuhan langit dan bumi adalah Bapa dan Yesus juga Tuhan, Yesus Tuhan di mana? Loh, dia kan Allah inkarnasi. Itu tadi Yesus hamba Tuhan. Khotbah populer hamba Tuhan, berarti Tuhan khotbah populer ini Yesus. Di perikop Yesus hamba Tuhan. Bagaimana lagi? Konteks itu jangan menambahkan opini. Jadi konteks itu bukan sedang menceritakan siapa Tuhannya Yesus. Konteks itu sedang menjelaskan jabatan pelayanannya sebagai hamba. Itu penggenapan dari Yesaya 53. Dia adalah hamba yang menderita, tapi dalam keadaannya sebagai manusia. Dalam keadaan sebagai ilahi. Kalau dalam keadaan sebagai Tuhan ada tidak diceritakan dalam Bible? Loh, ada. Mana? Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6. Penasihat ajaib. Bapa yang Yesaya belum ada Yesus. Allah perkasa. Perjanjian baru, Raja damai. Hah? Tadi sabar, Anda dengar. Tadi Anda mengatakan bahwa ini perikopnya menceritakan tentang kemanusiaan Yesus. Yes. Di mana di perjanjian baru perikop yang menceritakan tentang ketuhanan Yesus? Silakan. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Astagfirullah. Dalam praeksistensi sebelum dia menjadi manusia, siapa Yesus? Dia adalah firman Allah yang adalah Allah, dan dia Firman adalah itu apa? pencipta. Firman itu adalah Logos. Apa itu Logos? Apa itu? Logos itu adalah gagasan Allah. Buktikan sama saya pakai data. Nanti saya buktikan sama Anda kalau firman itu perkataan. Ya sudah, buktikan sama dicari saya aja. Jadi begini, jangan penulis, dicari. Sabar, saya dulu. pakai data Pak Pendeta. Sebentar. Sabar, saya pakai data. Oke, silakan. Silakan. Para penulis menggunakan bahasa Yunani
dengan kata logos itu hendak menggambarkan gagasan Allah yang agung itu. Itu arti logos. Jadi logos itu akal, pikiran Allah. Oke, saya kasih 3 data sama Anda ya. Saya kasih tiga data sama Anda. Firman pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Apa itu firman? Firman itu menurut Bible adalah perkataan. Bukan logos, bukan gagasan. Sabar, jangan dulu potong. Saya buktikan sama Anda kalau firman itu perkataan dengan 3 dalil. Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 34. Firman adalah perkataan. Sekarang Anda buktikan sama saya pakai data bahwa firman itu adalah logosnya Allah, logikanya Allah. Buktikan sama saya. Jangan pakai asumsi, pakai data. Karena yang menonton kita ini ada 2 juta. Saya sudah buktikan pakai 3 ayat. Kalau firman itu adalah perkataan. Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4. Firman adalah perkataan Tuhan. Silakan. Iya, jadi begini. Jadi penulis itu menggunakan kata logos hendak menggambarkan siapa Yesus itu sebenarnya. Nah, kalau kita menggunakan bahasa Yunani, logos itu diterjemahkan Data-data. Iya, saya tunjukkan ini. Karya, nanti silakanlah pastor mengambil kesimpulan. Nah, ini. Lihat ini. Oke. Ini logos. Nah, dalam filsafat Yunani, logos itu memiliki arti yang kaya dan beragam, mencakup konsep seperti kata, ucapan, pikiran, alasan, prinsip, hukum, dan bahkan akal budi. Nah, itu. Oke. Sudah? Ya, silakan. Oke. Apakah Anda percaya itu? Apa percaya Alkitab? Percaya. Percaya. Jadi tujuan penulis itu menggunakan logos itu untuk menggambarkan akal Bapa itu yang inkarnasi. Iya, saya tanya saya tanya sama Anda dulu. Apakah Anda percaya itu yang Anda tampilkan tadi atau Anda percaya Alkitab? Kan gini, Alkitab itu kan menggunakan teks Yunani logos. Saya mau tunjukkan data. Anda percaya itu atau Anda percaya Alkitab? Saya percaya Alkitab. Untuk menjelaskan makna logos, saya gunakan itu tadi. Baik. Kita lihat pembuktian di Alkitab ya. Silakan. Mari teman-teman kita sama-sama menyimak ya. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, kita cari firman. Kita cari firman. Mana firman? Nah, ini firman. Ini firmannya. Ini firman. Saya klik firman nih. Bentar. Oke, teman-teman. Bentar. Firman, kita ketik firman bentar teman-teman. Masih lalut. Oke, firman adalah logos ya, Pak Pendeta ya. Lihat baik-baik Pak Pendeta. Yes. Logos. Oke. Apa makna logos? Kita cari ya. Ya. Iya. Kita cari. Firman, perkataan, firman, perkataanku, firmanku, kata-kata, perkataan, pemberitaan, firmannya, kabar. Di mana logika? Di mana logika? Oke. Saya tanya, Pastor Loading sebelum mengeluarkan kata-kata barusan, itu sudah ada nggak terstruktur di kepala? Jangan asumsi dong, pakai data dong. Saya kan pakai data. Biar paham. Artinya perkataan di situ pun, dengar, perkataan di situ pun ketika belum diucapkan itu juga bisa. Jadi perkataan itu berangkat dari kepala ini, itulah logika, gagasan, hikmat. Ketika diucapkan itulah perkataan yang disampaikan. Ada data masalah tidak emang, itu? Loh, ya nggak masalah. Ada data tidak? Loh, Pastor Loading pernah nonton sinetron nggak? Dia nggak ngomong,
Kenapa lari ke sinetron? Sebentar. Bagaimana lari ke sinetron? Sebentar, Astagfirullah. dengar. Ini logika praktisnya. Ketika sinetron itu menampilkan peran antagonis yang tidak bicara, tetapi tiba-tiba keluar kata-kata yang menggambarkan isi pikirannya. Ku bunuh dia, gitu. Itu kan perkataan. Itu Oke, perkataan di baik. sini. Baik. Walaupun Oke, tidak baik. diucapkan, itu perkataan Pastor Loading. Oke, baik. Iya, baik. Ya. Masalah. Anda oke, iya sabar pelan. Anda percaya ini atau percaya sinetron? Ini kan gambaran. Saya berharap Pastor Loading paham bahwa perkataan itu tidak selalu diucapkan. Perkataan itu berangkat dari kepala kita. Susunan kata yang hendak diucapkan. Pak Pendeta, Itu loh. Pak Pendeta, di dalam Bible Anda ini ada dua firmannya, firman logos sama firman rema, betul? Betul. Firman logos sama firman rema ini maknanya sama atau beda? Ya, penggunaan konteksnya berbeda. Maknanya sama atau beda? Konteksnya beda, sama-sama firman, tapi konteksnya beda. Saya tidak tanya konteks, yang saya tanya maknanya. Maknanya sama apa beda? Sama-sama firman. Sama-sama firman. Maknanya ini tetap sama. Firman perkataan. Makanya di Yohanes 1:14 itu Pak Pendeta, perkataan Tuhan telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Apakah perkataan Tuhan itu menjadi manusia? Manusia hanya Yesus saja atau manusia kita semua? Ya, perkataan yang belum diucapkan, itulah logos. Perkataan Ketika- Tuhan telah menjadi sebentar. manusia. Ketika perkataan diucapkan, itulah skriptura. Itulah Alkitab. Logos itu Perkataan adalah Tuhan- gagasan Allah. Dengar. Ya, perkataan Tuhan telah menjadi manusia. Apakah manusia itu dikhususkan hanya untuk Yesus atau kita semua? Untuk Yesus, kalau konteks logos. Only Jesus Christ, Di mana not datanya? others. Loh itu, Yohanes Di mana 1 ayat datanya? 1. Baru baca kok, lupa. Di mana datanya Yesus mengatakan dia adalah firman yang menjadi manusia? Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes 1 pasal 14. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia ini Yesus atau kita juga ini? Yaitu Yesus Kristus lah. Oke. Oke, baik. Anda bilang Yesus. Coba baca. Apa itu? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti kita ini manusia firman juga kan yang keluar dari mulut Allah kan? Iya, itu konteksnya begini loh. Itu kan Yesus dicobai di Kenapa padang konteks? gurun. Sebentar. Iya, tapi sama enggak? Gini, Pastor. Ketika Alkitab tidak dipahami dengan konteks, kaburlah maknanya. Oke, baik. Di situ konteksnya saya ikut gini, Anda, saya ikut Anda. bahwa manusia itu tidak hidup karena roti saja, tapi firman Oke. Tuhan. Jadi makan bukan prioritas utama dalam kehidupan. Firman Tuhan juga untuk menghidupkan kita secara rohani. Itu. Oke, baik Pak Pendeta. Baik. Anda mengatakan ini Yesus ya? Baik, saya ikuti narasi Yes. Anda. Yohanes 1:14. Dengar, lihat baik-baik Pak Pendeta. Ya, Ya. bentar. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Berarti di sini ada yang memberi, ada yang menerima. Sepakat? Sepakat. Oke, yang memberi dan yang menerima siapa yang Tuhan atau dua-dua Tuhan? Yang memberikan di situ Bapa. Yang Lalu saya memberikan tanyakan, yang saya tanyakan di sini kan ada yang memberi, ada yang menerima. Nah, di antara yang memberi dan yang menerima siapa yang Tuhan?
Loh, siapa yang Tuhan gimana sih? Siapa yang Tuhan? Kan di sini, Pak Pertanyaan Pendeta di itu sini loh. ingat loh. Oh, sabar. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Siapanya? Ini kan Yesus kan? Ya, Diberikan kepadanya. Siapa yang memberikan kemuliaan kepada Yesus? itulah Bapa itu, anak tunggal Bapa. Bapa. Berarti antara Yesus dengan Bapa, antara yang memberi dan yang menerima, siapa yang Tuhan? Ya, Tritunggal ya, Tuhan lah itu. Mana di sini hanya ada yang memberi dan ada yang menerima? Ya, gimana sih? Yang memberi adalah Bapa, Allah yang tak terhampiri. Yang memberi adalah Bapa. Ya. Ya, yang memberi adalah Bapa, yang menerima adalah Yesus. Nah, Ya. yang memberi dan yang menerima siapa ya? Tuhan ini cuma satu kan? Ya, Bapa Tuhan. Oke, di sini yang memberi dan yang menerima berarti ada dua entitas, betul? Ya. Ya, antara yang memberi dan yang menerima siapa yang Tuhan? Ya, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Ketika dijumlah, kenapa nggak ditambah? Dikali, kenapa nggak dikali? Bagaimana Tuhan dikali? Tuhan itu disalib. Anda ini Ya, itu bagaimana Pak makanya. Pendeta? Kenapa Pak Pendeta, Anda menggunakan begini, Pak metodologis Pendeta. matematika? Kenapa Anda menggunakan metodologis matematika? Kenapa nggak metafisik yang nggak bisa Pak dibatasi Pendeta. ruang dan waktu? Begini Pak Pendeta, Tuhan itu bukan dikali, tapi Tuhan itu disalib. Masa Anda mau kali? Tidak bisa lah, harus disalib. Enggak, salah. Baca 1 Petrus 3:18. Siapa yang disalib? Saya di sini tidak menanyakan, saya tidak menjumlahkan Pak Pendeta. Yang saya Enggak, tanyakan di situ sebentar. ada yang Pastor bilang Ya. Tuhan disalib. Tuhan itu bisa disalib? Iya, sabar nanti kita ke sana. Sebentar, Nanti bisa ada nggak datang. Tuhan disalib? Ada datanya, bisa saya pertanggungjawabkan setiap narasi saya loh. Bisa Apa saya itu, pertanggungjawabkan itu. Apa itu Tuhan? Iya, sabar. Sabar Sebentar, dulu. kejar dulu. Iya, sabar ini dulu. jemaat bingung ini, jemaat. Iya, Apa itu sabar Tuhan? dulu. Kita jangan menghindar dari tadi dulu. Kita selesaikan ini, nanti kita ke situ. Oke, saya luruskan dulu. Yang Dengar. disalib itu Saya bukan akan- ketuhanan. sabar. Yang disalib adalah Oke, saya kemanusiaan. akan mempertanggungjawabkan. Saya akan mempertanggungjawabkan jawaban saya ketika saya mengatakan bahwa Tuhan disalib. Saya akan mempertanggungjawabkan. Yes. Tapi kita selesaikan ini dulu. Yohanes 1:14 ini. Di situ ada yang memberi dan ada yang menerima. Anda sudah sepakat ada dua entitas di situ. Yang memberi adalah Bapa, yang menerima adalah Bapa. Ya? Menerima Yesus. Yang memberi adalah Bapa, yang menerima adalah Yesus, betul? Nah, itu udah mulai. Oke. Antara yang memberi dan yang menerima siapa yang Tuhan? Ya, yang memberi Tuhan, yang menerima juga Tuhan. Gelar sebagai pencipta. Berarti di situ Tuhan memberi kepada Tuhan. Ya, silahkan kalau Anda maknai seperti itu. Kan nggak susah. Tidak, Anda yang masa saya maknai seperti itu bagaimana? Coba Anda jelaskan kepada saya. Siapa yang memberi, bagaimana yang memberi Tuhan dan yang menerima juga Tuhan. Anda jelaskan sama saya mau dengar. Itu Silakan. kemuliaan yang dimaksud itu disandang oleh kemanusiaan. Kenapa? Karena ada unsur keilahian. Nah, itu lama-lama itu buka baju Pastor Loading itu. Hanya masalah metodologis. Ketika Anda menggunakan ranah metodologis yang benar, pasti nyantol. Kami semua paham tentang Tritunggal dan Allah inkarnasi. Pastor Loading aja yang pusing. Karena tingkatannya itu jauh. Pastor Loading metodologis fisik, kami metodologis metafisik. Tingkatannya sudah jauh, bos. Makanya garuk-garuk kepala. Saya dari tadi menjawab tidak ada garuk-garuk kepala. Saya senyum-senyum. Tuh kan? Pak. Kayaknya Masalah sudah saya- selesai nih. Saya Begini, tidak Pak mau bertanggung Pendeta. jawab ini ya. Pastor Loading sudah Bukan Pak pusing-pusing. Pendeta. Takutnya nanti. Saya begini Pak Pendeta. Masalahnya
Saya tanya A, Pak Pendeta jawabnya C. Itu netizen di bawah ketawa itu semua itu. Ya iya, karena ketika Anda bertanya 1 tambah 1, saya tidak jawab 2, salah bagi Anda. Karena kenapa? 1 tambah 1 bukan 2. Saya tidak tanya 1 tambah 1. Ingat baik-baik pertanyaan saya, Pak Pendeta. Di situ ada 2 entitas, ada yang memberi dan ada yang menerima. Yang saya pertanyakan ini, yang memberi itu, yang memberi atau yang menerima yang Tuhan? Ya, dua-duanya Tuhan. Berarti Bahkan Tuhan Anda 3. 2 kan? Bahkan 3, satu lagi Roh Kudus. Berarti Tuhan Anda 3 kan? Itulah dia 1 Yohanes 5 ayat 7. 3. 3 tetapi dalam 1. Oke, 3 di dalam 1 itu namanya satu-satunya apa satu kesatuan? Itu Tritunggal lah. Iya, 3 di dalam 1. Ingat. Hati-hati jebakan Batman, hati-hati jebakan Batman. Kayak anak nakal gitu loh. Gitu kayak anak nakal gitu loh. Hati-hati jebakan Batman. Oke, kita lanjut. Saya mau serius ya. 3 di dalam 1 itu namanya satu kesatuan atau satu-satunya? Iya, satu kesatuan boleh. Oke, menurut Yesus Tuhan yang benar itu satu-satunya apa satu kesatuan? Kalau konteks memperkenalkan Bapa itu satu-satunya. Menurut sabar pelan-pelannya. Ini memang mesti kita tatar pelan-pelan begini Pak Pastor, Pak Pendeta. Menurut Pak Pendeta, Tuhan yang benar itu satu kesatuan apa satu-satunya? Dua-duanya bisa benar tergantung konteks. Iya, dua-duanya bisa benar bagaimana? Iya, ketika Bapa diperkenalkan Yesus, Yesus menggunakan diksi satu-satunya. Jangan sembah Allah lain. Jangan berkiblat ke sana, ke sana. Dia satu-satunya Allah. Ketika bicara Tritunggal, satu kesatuan. 3 dalam 1. Itu konteks itulah yang membantu kita bicara apa. Coba sabar Bang. Coba kasih tenang pemikiran Abang, coba berpikir dengan sehat. Saya mau tanya sama Abang, menurut Abang Pendeta ini, Tuhan yang benar itu satu-satunya apa satu kesatuan? Coba, satu kesatuan itu definisinya apa sih? Silakan buka KBBI situ. Coba, ini ya, satu kesatuan, satu-satu yang ku andalkan. Teman-teman yang Muslim dibantu follow ya. Yang belum follow ya, jangan lupa tap-tap layar ya, jangan lupa mawar-mawarnya, berkat-berkatnya, ya, dikirim kepada Pak Pendeta, biar kuat komal Pak Pendeta, teman-teman ya. Saya sama Pak Pendeta ini berteman baik. Kita saling mendoakan. Dia doakan saya doakan dia. Begitu. Kita mau lihat antara saya yang murtad apa Pak Pendeta yang mualaf. Itu janji kita berdua. Ya. Oke. Jadi sebenarnya satu kesatuan diartikan individu yang menjadi satu. Sebentar, individu yang bersatu. Pakai asumsi, pakai data. Jangan asumsi, pakai data. Silakan. Satu kesatuan diartikan individu yang bersatu atau menjadi satu. Itu loh, masa saya bohong? Saya tidak boleh berdusta. Kalau satu-satunya, berarti tidak ada duanya, tidak ada bandingan, tidak boleh. Sepakat. Menurut Yesus Tuhan yang benar itu satu-satunya atau satu kesatuan? Ya, karena kita butuh Alkitabiah, satu-satunya. Kenapa Anda mengatakan satu kesatuan? Itu kan bahasa yang diadopsi untuk menjelaskan Tritunggal, tapi memang tidak Alkitabiah. Tahu tidak Alkitabiah? Tidak ada di Alkitab. Tetapi artinya apa? Sesuatu yang bersatu itu dia. Kenapa tidak ada? Tidak ada Pendeta. Tuhan yang benar itu menurut Anda mengatakan Anda percaya kepada Yesus. Pengajaran Yesus kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, Tuhan yang benar itu satu-satunya.
Kenapa Anda katakan satu kesatuan? Jadi yang benar Anda apa Yesus? Yang bilang satu kesatuan kan itu Pastor Lodi. Anda bilang, saya tanya sama Anda, 3 di dalam 1 itu nama satu kesatuan apa satu-satunya? Kan gini kan konteksnya gini. Pastor Loding kan membawa 2 istilah. Ya, yang mana yang benar? Satu-satunya atau satu kesatuan? Saya bilang satu-satunya boleh benar. Itu konteks Yohanes 17 ayat 3. Ya kan? Kalau dia satu kesatuan, itu bisa diadopsi untuk menjelaskan Tritunggal. Yang berdasarkan definisi Indonesia, itu adalah individu yang bersatu. Atau individu yang satu. Itu dia, satu kesatuan. Tapi sebenarnya kata satu kesatuan ini tidak ada di Alkitab. Tetapi 3, 1 itu ada. Ini kan bahasa. Kenapa hal yang tidak ada di Alkitabiah yang menyangkut tentang akidah kekristenan, yang menyangkut dengan ketuhanan, kalian percaya itu? Ya, Padahal sama Yesus dengan sudah mengatakan. Pastor juga begitu. Padahal Yesus sudah mengatakan, Tidak bisa hidup begitu. yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus yang telah engkau utus. Sementara 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya itu satu. Ayat itu kita dapati di Bible Anda hanya catatan kaki, ayat titipan, tidaklah asli, dan itu bisa kita buktikan. Pakai apa Anda buktikan? Pakai Kodeks Vatikanus. Iya, yang ada di Roma hanya berdasarkan 2 manuskrip. Ada 5.000 manuskrip, bahkan 6.000 pastor. Itu. Sudahlah, itu udah basi tuh. Menurut saya pembuktian itu. Yang jelas tidak, Bang, begini itu Bang. firman Begini Tuhan. Pak Pendeta, saya ini sayang sama Anda, makanya saya pengen berdiskusi yang serius sama Anda. Serius. Sabar, nanti kaji. Ini. Ih, bagus lemarinya. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi ya. Baca Pak Pendeta, baca dulu. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman. Salah apa ini? Satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah oleh apa itu? Lanjut, penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karena apa? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Dor, selamat datang di kebenaran. Iya. Ya. Jadi begini, saya jelaskan dulu ya. Manuskrip itu kurang lebih 5 sampai 6.000 yang beredar di seluruh dunia. Oke? Ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap. Ada yang pakai bahasa Yunani, ada yang sudah diterjemahkan ke bahasa lain. Nah, Anda tahu dalam karya ilmiah catatan kaki digunakan dari mana? Itu dari sumber yang terpercaya. Paham ya? Kalau Pak Pendeta, sabar Pak Pendeta, kalau Pastor Loding sarjana pernah buat skripsi, saya sudah buat tesis. Jadi catatan kaki itu diambil dari sumber yang terpercaya. Nah, dalam konteks kitab suci, sumber itu diambil dari manuskrip lain.
Jadi ada manuskrip itu 5 sampai 6 ribu beredar di seluruh bumi. Jadi yang dimaksud catatan kaki itu tadi adalah dari manuskrip lain, yang terjemahan lain. Kalau Tapi sabar. bisa dipercaya. Sabar. Karena manuskrip aslinya sudah tidak ada. Iya Begitu begini. dia. Kalau tidak asli berarti lawan Loh. tidak asli apa? Kata tidak asli di situ bukan berarti ayat itu tidak bisa digunakan. Dan itu bukan firman Tuhan. Kata tidak asli adalah manuskrip yang asli itu sudah tidak ada. Semuanya salinan, semuanya naskah, semuanya manuskrip. Sama seperti kitab suci Anda, tunjukkan sama saya manuskrip aslinya. Tunjukkan. Sekarang tunjukkan. Kalau Pastor Loading tidak bisa tunjukkan manuskrip asli Quran, berarti Anda terlalu tajam ke agama orang. Kenapa Anda lari ke Al-Quran? Kan kita bahas ini. Bagaimana Anda? Sabar, tenang. Iya, tenang. Sebentar. Tenang dulu. Saya kasih tahu Tenang sejarah. dulu, tenang. Gini, Pastor, hati-hati tenang. memahami kalimat itu. Sabda bukan sedang menggugurkan ayat itu, bukan firman Tuhan. Tapi artinya menceritakan kebenaran. Itu diambil dari naskah lain. Yang bukan dengan terjemahan Yunani, tapi terjemahan lain. Oke, kasih saya kesempatan sedikit. Sabar Pak Pendeta. Kenapa Anda sabar? Jangan dulu potong ya. Habis Anda berbicara. Kenapa Anda selalu membela ayat yang sudah nyata-nyata tertulis bahwa ini tidak asli dan ayat itu bertentangan dengan sabar dulu. Sabar. Dan ayat itu bertentangan dengan Yohanes 17:3. Sabar ya. Ada 3 yang bersaksi di sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya itu adalah satu. Berarti ini namanya satu kesatuan. Sementara menurut Yesus, Tuhan yang benar itu satu-satunya, bukan satu kesatuan. Sementara ketika kita cek ayat 1 Yohanes 5 nomor 7 itu, kita mendapati bagian ini tidak asli. Sementara konteks itu beda. Nggak bisa pastor gunakan Yohanes 17 ayat 3 terus dihubungkan dengan 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Dan itu berbeda, kontras. Itu konteksnya beda. Nah, begini saja Pak Pendeta. Ini saya tanya keyakinan Anda ya. Saya tanya di diri Anda, tolong Anda ayat jujur. itu tidak bertentangan. Ayat itu tidak bertentangan. Sabar, saya tanya sama Anda ya. Di 2 juta penonton yang sedang menonton kita ini, saya mau tanya sama Anda ya. Menurut Anda Tuhan yang benar itu satu-satunya atau satu kesatuan? Kalau Alkitabiah satu-satunya. Ya sudah, kenapa Anda tidak ikut Alkitabiah? Terus Anda ikut yang mana? Ya iya, satu-satunya Allah yang benar itu Bapa. Pastor Loading kenapa nggak ikut Bapa? Kenapa? Kenapa nggak ikut Bapa? Iya, jangan dulu ke saya. Saya akan ikut. Saya mau tanya sama Anda dulu. Sabar, saya mau tanya sama Anda. Menurut Anda, Tuhan yang benar itu satu-satunya karena Alkitabiah. Kenapa tadi Anda mengikuti yang satu kesatuan? Loh, semuanya ada di Alkitab. Bagaimana Anda ini? menggugurkan firman Tuhan. Oke, tidak usah pakai 1 Yohanes 5 ayat 7. Oke, tidak usah pakai 1 Yohanes 5 ayat 7. Anggap kita tidak pakai itu. Tapi saya tidak menggugurkan ayat itu ya. Ayat itu benar firman Tuhan. Kita pakai Matius pasal 28. Kita pakai Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di situ juga tertunggal. Baca. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu Tritunggal. Oke. Sudah? Sudah. Mau saya buktikan lagi itu? Buktikan. Apa buktikan dengan tafsiran yang salah? Anda tidak bisa membuktikan kebenaran. Sabar. Karena Anda tidak percaya kebenaran. Sabar. Pastor, Anda tidak bisa membuktikan kebenaran sementara Anda tidak percaya kebenaran. Jadi Anda jangan bermuka dua, Pastor, please. Sabar dulu. Mau saya buktikan kalau ayat itu hanya ayat sisipan, ayat palsu juga. Ketika Pastor Loading diarahkan ke pertanyaan agama, Pastor nggak mau. Coba buktikan manuskrip asli kitab suci, Pastor. Bagaimana? Iya, nanti kita ke sana kan biasa kita diskusi. Sekarang kita selesaikan dulu ini. Waktu sudah terlalu malam. Sekarang buktikan. Jangan nanti kita ke sana, nanti kita ke sana sebentar lagi. Aduh, saya sudah mengantuk. Selesailah kita dialog. Iya, aduh, mulai.
Kenapa Pak Pendeta ini kok tantrum ya? Masa kita kawan kok jadi tantrum begini? Slow dong. Enggak. Tidak, saya ini intonasi Medan ini. Halak Batak ini, Oke. Orang Batak begini dialog. Orang Batak itu kalau marah ada yang melayang. Kalau tidak ada yang melayang berarti Coba. marah dia. Sekarang begini, saya sudah membuktikan ayat ini adalah tidak asli. Bisakah Anda membuktikan pakai data kalau ayat ini asli? Ini ada dalam Alkitab kami. Terus ini bukan Alkitab. Makanya saya jelaskan makna keterangan itu. Itu memang Ya, silakan, ayat. silakan. Sebentar, itu ayat diambil dari naskah lain. Dimasukkan karena gini, dalam sejarah kitab suci yang asli itu disalin. Itulah namanya manuskrip, salinan-salinan. Ada yang lengkap, ada yang kurang lengkap. Karena tidak ada mesin fotokopi, disalin pakai tangan. Itu dia. Dan salinan-salinan itu beredar di seluruh dunia, ada kurang lebih 5 sampai 6 ribu naskah. Itu loh. Paham nggak sampai di sini? Jadi 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 tadi diambil dari terjemahan lain yang adalah naskah juga, salinan kitab suci, dan itu bisa dipercaya kebenarannya karena Begini, tidak Pak Pen. bertentangan dengan isi Begini Pak Pendeta. Alkitab. Begini Pak Pendeta. Ketika Ya. saya sudah buktikan pakai data, apakah Anda cuma buktikan pakai asumsi saja atau Anda bisa buktikan pakai data? Loh. Oke ya, sekarang Anda gini, Anda bisa nggak membuktikan hal yang sama? Manuskrip kitab suci Anda tunjukkan. Bisa, tapi kita selesaikan dulu ini. Masa ini Enggak. kita biarkan saja begitu? Ya sudah lah, udah 1 jam lebih saya terus yang digiring. Coba pastor sekarang, buktikan sekarang. Iya, boleh Pak Pendeta. Kan biasa kita Pastor. diskusi 2 arah, tapi kita selesaikan ini dulu loh. Saya sudah terlalu baik. Ini room saya yang digiring. Sekarang pastor sekarang jelaskan manuskrip asli Quran. Bukan begini Pak Pendeta, bukan saya menggiring Pak Pendeta. Kita kan kita berdua ini kan berdiskusi biasa 2 arah kan. Bahkan saya minta 2 arah loh. Tapi ini belum selesai, masa kita mau tinggalkan begitu sudah mau loncat ke seberang? Kita selesaikan ini baru kita ke Begini, seberang. gini. Oke, sorry. Gimana, Gini. coba? Jadi begini, saya kasih tahu ya. Jadi, tolong disimpan dulu informasi ini. Bahwa manuskrip Siap. itu beredar di seluruh dunia kurang lebih 5 sampai 6 ribu naskah. Oke, itu salinan, kitab suci salinan. Oke. Nah, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 itu diambil dari salinan lain yang sudah diterjemahkan. Dan itu akurat. Sekarang Anda tunjukkan manuskrip Quran asli. Ya, Asli. saya tidak mau tunjukkan lah. Ada kok itu Asli. manuskrip. Tunjukkan. Ada. Tunjukkan. Iya, ada. Tunjukkan. Tunjukkan. Ada, tunjukkan. Tunjukkan. Ada Pak Pendeta. Ada. Tunjukkan. Serius Tunjukkan. ada. Asli manuskrip asli. Iya, ada. Ya. Tunjukkan. Ada Pak Pendeta, tenang saja, ada. Pasti saya tunjukkan itu. Coba, Anda tunjukkan dulu yang asli mana. Loh, saya tidak mau tunjukkan. Nanti, Silakan ya. tunjukkan. Nanti, Anda mau minta manuskrip yang Pak Pendeta. Udahlah, saya pikir kita dialog tidak perlu diperpanjang. Anda tidak adil. Sabar, Anda tidak adil. Anda sabar. Anda mau minta manuskrip asli dari apa? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas bisa saya tunjukkan. Bisa kok, Tunjukkan. gampang itu nanti saya tunjukkan. Saya spill saja. Mana? Mana manuskrip semuanya kitab suci? Mana? Iya, Mana? nanti saya tunjukkan. Ada, saya persiapan. Silakan tunjukkan Mana? data tadi dulu. Tunjukkan. Data tadi. Tunjukkan. Mana data tadi? Tunjukkan. Saya juga bisa. Nanti saya tunjukkan situ. Iya. Itu juga. Oke, silakan tunjukkan. Cepat. Tunjukkan. Saya Mana? ada Pak Pendeta. Saya sudah persiapkan. Ya, Sudah saya itu apa persiapkan. itu? Surat apa itu? Surat apa? Saya bisa tunjukkan manuskrip asli Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Anda buktikan narasi Anda tadi itu pakai data. Kalau tidak ada data berarti dari tadi Anda bernarasi hanya kosong.
Dan itu Anda membuat satu penipuan publik yang dinonton 2,4K. Bukan penipuan publik. Itu dari sejarah. Mana Gini, datanya? gini, gini. Silakan. Ini. Ini Iya. saya tunjukkan ya. Ini naskah asli 1 Yohanes. Ini nih. 1 Yohanes. Ini lihat. Ini 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini naskah aslinya nih. Salinan. Coba saya buka sini. Coba saya buka sini. Coba ke atas sedikit, jangan-jangan PDF tuh. Coba di atas ke kiri. Enggak. Ke kiri. Ke kiri. Udah. Apa itu? Blogspot. Ya ini naskah asli. Ini naskah asli. Iya, Anda pakai Blogspot. Udah, tidak usah banyak bertanya. Ini naskah asli. Ini juga ini beredarnya. Sabar. Anda pakai Blogspot. Sabar, itu PDF apa Blogspot? Loh, Blogspot mana tadi yang Quran tadi? Yang Quran tunjukkan sama saya, tunjukkan. Itu Blogspot atau kata? Tunjukkan. Mana? Tunjukkan. Mana? Ini kan saya sudah tunjukkan. Ini tulisan apa ini? Coba lihat nih tulisan. Bisa baca nggak? Begini teman-teman ya. Karena saya oke sabar. Ini tulisan apa ini? Bisa baca nggak nih? Iya sabar. Coba lihat dulu. Bisa baca nggak? Iya. Ya itu apa di atas gambarnya, di atas apa? Blogspot itu. Iya, tapi kan semua sudah masuk ke internet, Pastor. Apakah Anda percaya Blogspot? Loh, saya bukan percaya Blogspot itu, tetapi teks yang digunakan ini. Oke, sekarang tunjukkan naskah aslinya, Pastor Loading, cepat. Tunjukkan. Kalau saya begini, baik, kita buat janji. Kita buat sabar. Langsung saja to the point. Sabar. Kalau Pak Pendeta bisa tunjukkan narasi dia tadi dengan data, maka saya siap dibaptis. Kalau saya bisa tunjukkan manuskrip Al-Quran yang asli, apakah Anda siap disadatkan? Loh, ini kan dia ini. Siap Anda dibaptis. Tadi kan saya tunjukkan. Pertahankan akidah, harus dipertahankan dong. Masa lemah begitu? Mana coba Asyhadu. Tunjukkan. Asyhadu. Aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dan menerima Roh Kudus. Aduh, ya Allah. Oke baik. Oke, saya bersaksi ya teman-teman. Aku menerima Yesus sebagai Juru Selamat, yaitu utusan Sang Tuhan. Saya meyakini Yesus adalah utusan Tuhan. Oke? Sudah? Ya, dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Datanya di mana dia Tuhan? Bagaimana datanya dia Tuhan? Ketika Yesus Tuhan langsung lumpuh. Yohanes 13 ayat 13. Mana naskahnya tadi? Oke, sabar. Apa tadi? Yohanes berapa? Ya, Yohanes 13 ayat 13. Sebelum kita ke Yohanes 13, saya mau tanya dulu pemahaman Anda. Tuhan sama Tuhan sama apa beda? Itu kurios Tuhan. Tuhan sama Tuhan sama apa beda? Ya dari kata itu ya beda. Ya beda. Berarti firman Tuhan pernah salah berfirman. Masa di terjemahan lama Tuhan, terjemahan baru Tuhan, berarti Tuhan salah berfirman dong. Begini, itu kan terjemahan ke Indonesia. Berdasarkan kurios itu artinya apa? Kurios itu artinya Tuhan. Paham? Kurios itu Tuhan. Yang membuat jadi Tuhan itu kan kalian. Kata mereka di bawah asumsi lagi. Kata penonton katakan pendeta asumsi lagi. Itu kan jemaah biasalah dukung ustadznya. Tapi memang betul loh. Dari tadi Pak Pendeta tidak pakai data loh. Pak Pendeta bernarasi kan tidak ada data loh. Ini kan data. Katanya tadi mau murtad. Ini data ini. Ini data ini. Ini teks aslinya ini. Sekarang Pastor Loading mana? Mana Pastor Loading? Mana naskah aslinya? Tunjukkan sama saya.
Mana kayak diintip-intip gitu, apa diintip-intip? Anda Itu percaya kan blogspot? Anda percaya inilah. blogspot? Kayak gini aku malas kayak gini. Artinya kita saja yang dituntut, ditekan. Oke teman-teman, saya akan Oke teman-teman, tadi kita skip ini. Saya tepati janji saya kalau saya buktikan bahwa yang disalib itu adalah Tuhan ya. Saya buktikan tadi ya. Saya buktikan pakai data. Naskah aslinya tadi, coba lihat. Cobalah kalian yang menilai ya. Ini lari dia kan kayak gitu. Tunjukkan naskah asli Quran tadi. Bukan, Anda bisa tunjukkan yang masa Anda tidak bisa tunjukkan kepada saya, berarti dari tadi Anda asumsi. Akui dulu kalau tadi Anda asumsi kosong. Loh, memang itu pengetahuan saya yang saya pernah pelajari. Tapi setelah saya cari ini dia. Dari Ini mana? dia. Dari mana datanya Anda pengetahuan itu dari mana? Loh, Oke, Anda Ini dia. tunjukkan itu blogspot. Apakah Anda percaya blogspot? dari mana diambil ini? Anda percaya blogspot? Oh, memang itu ilmu itu yang di dalamnya semua. Kenapa? Jadi Anda percaya? Oke, tunjukkan manuskrip Anda dari internet nggak itu? Coba. Dari internet nggak itu? Bagaimana? Tunjukkan. Coba, Pastor, tunjukkan naskah asli yang tadi. Itu dari internet atau nggak itu? Dari mana itu? Coba, itu difoto langsung nggak Ketika manuskripnya? Anda tidak sabar. Ketika Anda bernarasi begitu panjang, iya dengar dulu ganti-gantilah. Ketika Anda bernarasi begitu panjang lebar, tinggi kali lebar kali tinggi kali panjang kali lebar, tetapi begitu saya minta datanya nihil. Berarti dari tadi Anda bernarasi hanya kosong. Tidak Ya, ada isi oke. sama sekali. Intinya Dan kan itu saya begini. kecoa sama Anda itu. Loh. Iya, intinya kan begini, saya kecoa 10 kali pun sama Pastor Loading. Intinya, Pastor Loading tidak terima bukti yang saya sampaikan. Oke, sudah. Sekarang, Pastor Loading bisa buktikan enggak? Supaya saya percaya. Saya bisa buktikan. Saya bisa Langsung, buktikan, tapi kalau saya langsung. buktikan, apakah Anda siap syahadat? Loh, ya saya tidak akan syahadat. Ya sudah. Berarti Anda buktikan dulu baru saya buktikan. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra. Begini ku Pak percaya Pendeta, ya. Roh Masalahnya Anda Kudusmu. ini Anda ini di Bible Anda mengatakan Tuhan mati, Tuhan disalib, tapi Anda menolak itu. Kenapa? Ini saya tanya Pak Pendeta, serius loh. Saya tanya ini sebagai kawan, saya tanya. Beginilah Kenapa keunggulan Anda menolak kalian, isi Bible? jemaah. Ketika saya minta bukti, tidak mau ditunjukkan. Menunjukkan Bukan begitu, bukti Anda tidak bisa buktikan sama saya. Dari tadi Anda berasumsi datanya mana? Loh, itu tadi. Anda percaya itu? Oke, saya tunjukkan. Mana gambar yang Anda tunjukkan tadi itu dari mana? Kenapa Anda tanya balik sama saya? Bagaimana Anda ini berdiskusi seperti ini? Itu dari mana? Masa Anda berdiskusi seperti ini? Pastor Ruding, itu namanya tidak Sabar Pak Pendeta ya. Ketika Anda menunjukkan data dari Blogspot, saya mau tanya, Anda percaya itu atau tidak? Loh, ini kan teksnya ditunjukkan. Teks yang di... Iya, saya tahu. Tapi pertanyaan saya, Anda percaya atau tidak? Kalau tidak percaya, buat apa Anda tunjukkan kepada saya? Saya percaya. Kenapa masalah? Yakin? Yakin? Iya. Semua yakin percaya? Hati-hati Yakin. loh, 1928 di situ. Yakin. Hati loh. Hati-hati 1928 di situ. Jangan bilang saya menyebarkan yang palsu-palsu karena Anda pernah. Jangan percaya blogspot itu. Karena di situ ada Bible 1928 tidak asli. Hati-hati loh. Masa Anda percaya yang tidak asli? Enggak. Hati-hati. Ini kan dia gini. Dia kan menunjukkan teks 1 Yohanes 5 ayat 7. Dia kan menunjukkan manuskrip yang diambil itu 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini loh manuskripnya. Kenapa kita kemana-mana? Kalau Anda tidak percaya ini manuskripnya, ya sudah. Sekarang giliran pastor membuktikan. Bagaimana saya mau percaya apa yang Anda sampaikan sementara Anda barang itu Anda ragu-ragukan dia? Begini, pastor. Saya kira pastor harus menghormati dialog. Yang namanya dialog Iya, itu saya menghormati. bukan bersyarat. Begini dialog itu begini. Lihat, ini penonton di bawah ini sedang menilai.
ketika saya sudah buktikan ini dia, Pastor Lodi nggak percaya barang itu, oke selesai. Tugas saya menjelaskan. Sekarang pastor jelaskan, giliran pastor, nanti saya menilai. Gitu dia cara mainnya. Bukan ketika pastor nggak percaya bukti yang saya sampaikan, pastor tidak mau membuktikan apa yang pastor sampaikan tadi, itu namanya nggak fair. Itu nggak bisa Sudah? begitu. Jelaskan sekarang. Oke, sudah, tunjukkan. boleh saya sanggah? Silakan Oke, manuskripnya. Oke, sabar, jangan potonglah. Anda berbicara, saya dengar toh. Ketika Anda menunjukkan data tadi, sementara data itu Anda ragu-ragukan, baru Anda mau meyakinkan saya dengan sesuatu hal yang Anda ragukan. Bagaimana konsep Anda itu? Loading, saya tunjukkan data ini sama kamu karena saya percaya Blogspot ini, saya sangat percaya. Kenapa Anda ragu-ragukan di sini? Karena Anda sendiri tahu. Anda pernah ngomong sama saya, jangan percaya Blogspot itu, karena saya pernah bawa Bible 1928. Hati-hati loh. Makanya saya tidak mau. Kenapa, Pak Pendeta, seandainya pakai Blogspot dari situ, betapa banyak kebohongan Bible yang ada di situ, tapi saya tidak bawa. Bahkan saya bawa langsung dari intinya. Saya bawa dari intinya saja, Anda tidak percaya. Anda membantah pakai Blogspot. Ini Bible Alkitab Sabda. Saya bawa dari aslinya nih. Nih. 1 Yohanes 5 nomor 7. Anda mengatakan saya betul-betul kecewa dialog seperti ini. Oke, sekarang gini aja. Pastor tidak, sebentar, pastor tidak bisa terima apa yang saya buktikan. Sekarang giliran pastor membuktikan, giliran pastor sudah, titik, itu saja. Bukan saya tidak terima. Ketika Anda menyampaikan data itu kepada saya, Anda percaya atau tidak kepada data itu? Aku percaya, titik. Lanjut. Yakin? Iya. Betul nih. Saya tanya, Allah itu Tuhan siapa di internet? Kata Allah itu Tuhan siapa? Tuhan siapa? Berdasarkan Google. Kenapa sudah lari seperti ini ya Coba. Allah ya Rabbi? Biar saya tes. Bahwa internet itu ada yang bisa dipercaya, ada yang tidak, tergantung sumber. Tergantung sumber, pastor. Allah itu Tuhan orang Islam. Ah, pinter. Berarti bisa dipercaya. Iya. Iya. Allah itu bukan Tuhan orang Kristen kan? Memang. Tuhan kami itu Oh iya. Al-Ilah diterjemahkan ke Allah Latin, bukan Allah. Siapa? Bagaimana tadi? Bagaimana? Itu dari kata Al-Ilah diterjemahkan ke Latin jadi A-L-L-A-H. Dibaca Allah. Buktikan sama saya. Konsistensi. Buktikan sama saya Al-Ilah diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi Allah. Buktikan Ya sama itu. saya malam ini. Buktikan. Ngapain Buktikan langsung terlalu baptis saya banyak malam ini. buktikan? Minta Baptis bukti. saya malam ini. Sementara Buktikan. dia nggak bisa membuktikan. Kan takut. Takut tidak Buktikan. bisa. Mana? Ini yang kalian bangga-banggakan. Giliran membuktikan naskah aslinya nggak bisa. Teriak-teriak naskah orang. Tidak. Pak Pendeta, loading kalau berdiskusi Pak Pendeta, saya kalau berdiskusi itu data saya sudah saya siapkan semua. Saya kalau Tunjukkan. berdiskusi tentang kebenaran saya tidak main-main Pak Pendeta. Tunjukkan, Bagaimana tunjukkan. saya mau main-main kalau saya berdiskusi? Langsung Hah? makan waktu. Langsung tunjukkan. Sekarang. Anda tunjukkan tadi tidak? Anda buktikan tadi kalau tidak? pastor menganggap saya sahabat dalam dialog lintas agama, tunjukkan sekarang. Tidak usah bertele-tele. Baik, ketika saya sudah tunjukkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, apakah Anda siap syahadat? Ya, kalau saya digerakkan. Nanti internet juga. Kalau saya itu seperti ini Pak Pendeta, begini Pak Pendeta. Begini Pak Pendeta, kalau jadi saya itu seperti ini, saya orangnya seperti ini. Kalau Pak Pendeta bisa membuktikan narasi Pak Pendeta yang panjang lebar kali tinggi tadi dengan data, maka siap baptis saya Pak Pendeta. Ini kan data ini saya tunjukkan ini tadi data ini manuskrip semua ini yang difoto karena kan
Nggak mungkin Oke. saya pegang aslinya. Difoto Iya. semua ini, Pastor. Iya. Ah. Iya, iya, oke, Anda tunjukkan itu. Oke, Anda percaya itu atau tidak? Jujur dari dalam hati, Pak Pendeta. Iya. Anda percaya Saya atau percaya. tidak? Percaya. Saya tidak punya alasan Percaya. tidak percaya karena mereka sudah bantu untuk Oke. difoto, ditunjukkan naskah asli. Ya masa saya nggak percaya? Kasihan mereka udah capek. Kalau ada isinya Bible, kalau ada isinya Bible 1928 di situ, Anda percaya juga? Ya, ini kan manuskrip ini bukan tentang Yohanes 98. Itu apa itu? Masa-masa kelam Indonesia itu nggak usah bahas-bahas 98. Saya waktu kecil itu ngangkat padi dari kilang beras itu. Jangan 98. Sekarang tunjukkan naskah asli Pastor Loading. Susah kali sih. Ada apa dengan naskah itu? Kok diintip-intip begini-gini tadi? Itu apa naskah asli digini-gini kan? Iya, Ada, itu pun Pak selembar. Pendeta. Saya kalau Selembar diskusi- pula itu. Tidak. Naskah asli kok selembar. Saya kalau Pak Pendeta manuskrip, jangan sampai Anda paksakan saya maju. Saya minta manuskrip Lukas 1 sampai 28. Anda tidak bisa tunjukkan, bahaya Anda ini. Nanti Anda dipermalukan saya lagi nanti. Saya tidak mau, Pak Pendeta, ya. Karena saya sudah sabar. Karena saya sudah pernah berdiskusi tentang manuskrip dengan pastor dari Papua, yaitu Pastor Ireken, sama pendeta makanan rohani. Mereka tidak mampu menunjukkan manuskrip yang asli dari Markus 1 sampai Markus 10. Dari Lukas 1 sampai 10. Hati-hati loh. Pastor Jangan ini suka sampai kali saya menambah buat- masalah. Masalah satu belum beres, tambah masalah lagi. Sementara masalah di rumahnya nggak dibongkar-bongkar. Bukan begitu, ya. Bukan, saya kecewa sama Anda karena dari tadi Anda bernarasi yang kita sama penonton lewat tadi tidak ada datanya. Berarti saya Anda pakai tongor. Salah, Anda boleh begitulah. Katanya kecewa Coba. sama saya. Padahal dia dari tadi nggak menjelaskan apapun tentang naskahnya. Pendeta, coba Anda dengar kata-kata saya. Saya berdiskusi kepada Anda, saya pakai data, Anda menjawab data, Anda membantah data saya tanpa data. Hanya pakai congor, pakai asumsi. Bagaimana ceritanya itu? Kan gini, pastor kan tanya, mana naskah 1 Yohanes 5 ayat 7 yang disisipkan? Oke? Saya tidak tanya itu. Loh, itu tadi kan saya tunjukkan, ini naskahnya. Narasi Anda panjang lebar tadi itu bagaimana? Ya memang gini loh, salinan kitab suci itu beredar di seluruh dunia, itu kurang lebih 5 sampai 6 ribu naskah salinan. Buktikan. Ya, saya nggak bisa membuktikan 5.000 salinan itu dong. Aduh, Anda tidak bisa membuktikan, baru Anda menarasikan. Ketika saya mengatakan bahwa 1 Yohanes 5 nomor 7 ayat itu ayat sisipan, ayat itu tidak asli, maka saya membuktikan pakai data. Ini data saya. Nih. Gini loh, Mari lihat Anda aja sendiri. Shh. Gini loh, itu kan dalam ilmu pengetahuan memang ditaksir sekitar 5.000 sampai 6.000 naskah yang beredar di seluruh dunia. Untuk membuktikan naskah 5.000 itu saya tidak punya kemampuan. Gimana mau saya tunjukkan 5.000? Terus kalau Anda tidak bisa membuktikan, kenapa Anda menarasikan? Lah, Setiap itu kan narasi harus diminta pertanggungjawaban. Oke, sabar Pak Pendeta. Itu Oke. berdasarkan ilmu Oke, begini. pengetahuan. Sudah Pak Pendeta, sabar. Sabar dulu, jangan berdasarkan ilmu pengetahuan. Oke. Beginilah Pak Lama-lama Pendeta, rungkat karena kita ini marah TikTok ini. TikTok pun emosi nih lihat pastor ini. Turunkan aja katanya. sabar. Sabar Pak Pendeta, sabar dulu. Oke, Pak Pendeta belum tidur. Udah Saya paham, hari ini saya- ada pelayanan di gereja atap bocor jadi. Sabar. Sebentar Pak Pendeta ya. Teman-teman semua, sabar, izinkan saya berbicara dengan teman-teman semua. Saya pengen membuktikan dulu sebentar, ya, sebentar narasi saya yang saya mengatakan tadi bahwa Tuhan disalib ya. Saya pengen membuktikan dulu. Saya narasikan tadi, saya buktikan dulu. Karena saya sudah janji ya. Ini teman-teman, Tuhan disalib ya. Nih. Ada di Wahyu 11 nomor 8. Dan
dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka Tuhan mereka Salibkan. di apa teman-teman? Disalibkan. Berarti yang disalib adalah Tuhan berdasarkan teks itu. Oke. Kalau menurut Pak Pendeta yang disalib Tuhan atau manusia? Oke, sekarang pastor buka 2 Korintus 3 ayat 17. Buka 2 dulu. Korintus 3 ayat 17. Ya. Gitu 2 belajar Korintus Alkitab. 3 Ya. ayat 17. Oke. Oke. Ayat 17. 17 sebab Tuhan adalah Roh. roh itu bisa disalib? Dia tidak tahu. Wah, enggak, jangan tidak tahu. Roh itu bisa disalib, bisa mati? Tidak, roh tidak bisa disalib. Ah, ya sudah, itu jawabannya. Oke, untuk lebih jelas, 1 Petrus 3 ayat 18. Oke. 1 Petrus 3 18. 1 Petrus 3:18. Nah, udah lupa naskah tadi kan? Memang pintar kali Pastor Rodin. Tidak, bukan begini, nanti Saya kita ke situ. kejar itu. Nah, baca. Iya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Oke. Terus? Yang dibunuh, yang mati itu Tuhannya atau kemanusiaannya? Manusia. Pintar. Jadi memahami Alkitab sudah. itu nggak bisa satu ayat, harus menggunakan ayat lain supaya jelas, komprehensif namanya. Oke, sudah. Oke, sekarang ke Oke, naskah. sudah. Oke, baik. Sabar. Anda mau cepat-cepat, kenapa? Jangan lari. Sama saya tidak lolos, Anda. Sabar dulu. Siapa mau Oke, lari? baik. Begini teman-temannya. Iya, sabar dulu. Tadi Anda berbicara. Beginilah teman-temannya, saya katakan Pak Pendeta ini tidak sadar. Ya, sabar, jangan potong ya. Pak Pendeta ini tidak sadar. Ketika saya membawa Wahyu 11 nomor 8 tadi, di situ Tuhan mereka disalibkan. 1 Korintus 11:26, yang mati adalah Tuhan. Dia membawa 1 Petrus dan berapa tadi Pak Pendeta? 2 Korintus 3 ayat 17. Dia membawa 1 Petrus dan 2 Korintus. Oh, Berarti ya, 1 di sini Petrus 3 ada 2 18, ayat. ya. Oke. Berarti di sini ada 2 ayat yang mengatakan Tuhan disalib, Tuhan yang mati. Ada 2 ayat juga mengatakan yang disalib adalah manusia, yang mati adalah manusia. Antara kedua-dua ini, mana yang betul ini? Semua Ayo. betul. Tuhan itu gelar. Yang saya tanyakan adalah gelar bisa mati? Gini loh. Sabar. Makanya metodologisnya yang salah. Anda tidak bisa paham metafisik, selalu ke fisik. Ketika dibilang presiden mati, apakah presidennya mati? Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian siapa? Kematian Tuhan, tetapi yang mati di situ kemanusiaan. Tuhan itu nggak bisa mati. Tuhan itu gelar Yesus. Nah, terus kenapa di sini tulis kematian Tuhan? Berarti ini salah. Loh, benar itu tulisannya. Ya, berarti yang benar berarti Oke, Tuhan mati coba. kan? Kata Tuhan diganti sama presiden. Kematian presiden, siapa yang mati? Masa Siapa yang mau mati? ganti? Katanya Sebentar, ini analogi. Kematian presiden. Yang mati presidennya atau tubuhnya? tubuhnya.
Ya sudah, itulah jawaban yang benar. Bukan ketuhanannya, karena Tuhan itu entitas roh, pastor, gak mungkin bisa mati. Itu kan bahasa, bahasa itu maknanya luas. Sekarang bagaimana ketika Anda sabar, iya, jangan Anda tuntut, seharusnya saya yang tuntut Anda loh. Anda bernarasi kosong dari tadi loh. Masa Anda berdiskusi sama saya? Masih mending saya Begini, tunjukkan Pendeta. bukti, tapi pastor tidak percaya. Daripada pastor nggak ada bukti, gimana? Bagaimana ini? Bagaimana Pak Pendeta? Anda dari tadi menjawab saya, Anda menjawab saya tidak pakai data, baru Anda tuntut data sama saya. Diskusi macam apa ini? Ini kan Masa data Anda seorang ini, pendeta data. kok? Data ini. Anda percaya atau tidak data itu? Percaya atau tidak? Percaya. Di dalam Bible 1928 Anda percaya juga? Mana 1928 ini? Ini kan bukan 1928. Ini foto apa? Gambar yang dimasukkan ke dalam internet. Tapi ini merupakan gambar yang Anda tunjukkan tadi itu blogspotnya, itu lihat di atas itu ada Bible 1928 di dalam situ. Masa Anda percaya setengah-setengah tidak percaya? Oh, tunjukkan mana tunjukkan 1928. Tuhan saja Anda ini. Mana 1928 mana? Ke atas, Anda ke atas. Anda ke atas. Ke atas. Mana? Terus ke atas. Mana? Nah itu. Mana? Di ujung atas, Bang. Nggak ada, udah. Astagfirullahaladzim. Di ujung atas, bukan di situ, di atas. Nggak bisa Kamera lagi. sebelah kiri, di atas. Gambar blogspot sana, itu apa blogspot kan? Orange itu. B. Mana 98-nya? Mana? Sabar, saya buka sini. Coba mana tadi? Anda buka tadi mana? Coba. Yang tadi. Mana tadi Anda, Pak? Ah, itu di atas, gambarnya di atas. Sama enggak dengan gambar ini? Sama tidak ini? Ya klik sama gambarnya mana gambarnya? Ini sama tidak ini? Logonya ini logo blogspot ini. Anda mengerti blogspot atau tidak? Ini. Situs. Ya udah, kenapa masalah ini? Anda kan gambar, ini kan gambar teksnya. Iya Pak Pendeta. Kalau cuma Anda buka-buka begitu Pak Pendeta, saya juga bisa Pak Pendeta, banyak. Cuma kita tahu. Banyak Pak Pendeta. La ilaha illallah. Mana? Oh itu banyak kalau cuma buka manuskripnya. Pak Pendeta. Oh itu manuskripnya tadi. Oh Banyak, parah Pak Pendeta. kali. Itu manuskripnya. Ketika Anda tidak percaya dengan apa yang saya tunjukkan. Begini bro. Sabar bro. Satu-satu kalau ngomong lah. Sabar bro ya. Kita beralak sedikit. Ketika saya mau tanyakan, Anda percaya ini atau tidak Pak Pendeta? Saya percaya. Bagaimana Anda ini? Anda percaya ini? Percaya. Anda tahu atau tidak? Pernah Anda nasihati saya tentang ini apa? Percaya itu artinya yang ditunjukkan, bukan masalahnya blogspot itu. Anda tidak percaya blogspotnya, tetapi Anda percaya isinya. Bagaimana ceritanya Pak Pendeta? Udahlah. Anda kan sudah tahu ini blogspot edit-editan kan? Nggak habis-habis dialog kita kalau begitu. Sekarang pastor tunjukkan begini, aja Pak lah. Pendeta. Dengar begini Pak Pendeta. Anda telah menerangkan kepada saya, Anda menasihati saya, jangan pernah pakai ini lagi karena ini semua palsu. Tiba-tiba sekarang Anda pakai, berarti Anda menjilat ludah Anda ulang, begitu? Yang saya bilang palsu itu adalah teks yang Anda tunjukkan, bukan sumbernya. Teks itu ada di dalam atau di luar? Ada di dalam blogspot apa di luar blogspot? Blogspot itu kan situs yang mengambil materi. Dalam materi yang diambil itu ada yang asli, ada yang palsu, sama dengan Google. Gitu loh, sama dengan DeepSeek, ChatGPT. Ada materi-materi yang palsu, ada materi yang asli. Anda yang memilah materi yang ditampilkan, bukan anti dengan situsnya. Makanya ini Pak Pendeta ya. Begini Pak Pendeta, ini saran saya sebagai teman kepada Anda. Ketika Anda bernarasi, Anda jangan lupa gawang. Anda bernarasi harus Anda persiapkan data itu. Karena pasti Anda menemukan debaters-debaters Islam
ya, yang akan mau meminta pertanggungjawabkan Anda dengan data. Begitu. Karena setiap narasi kita yang kita keluarkan, kita harus membuktikan pakai data. Oke. Tadi Anda sudah Sekarang mengatakan, saya tidak dapat membuktikan, tetapi Anda mau memaksakan membuktikan memakai data yang tidak Anda percaya. Oke. Tidak boleh begitu. saya kan bilang percaya. Saya bilang nggak percaya tadi. Saya bilang percaya. Pastor yang menggiring opini tidak percaya. Saya percaya. Dulu Saya Anda percaya- nasihatkan blogspot itu sama saya apa? Saya percaya bukan karena situsnya, tapi saya percaya dengan sumber yang ditampilkan. Oke? Sekarang Apakah giliran Bibel pastor. 19.2 Apakah Bibel 1928 bukan sumbernya dari situ? Saya percaya itu yang ditampilkan bukan sumber. Papen. Astagfirullahaladzim. Ya begitu Pak Pendeta, pesan saya. Teruslah mencari ya. Saya punya semua itu Pak Pendeta. Saya ini Iya. kalau berdiskusi Pak Pendeta kan sudah tahu saya. Saya kalau berdiskusi itu semua data Pak Pendeta, semua data. Iya. Ada Tunjukkan semua data saya itu. manuskrip. Iya. Tunjukkan datanya sekarang. Jangan dulu. Nggak bisa terlalu banyak penjelasan. Ini udah jam-jam 1 di sini. Oke, sabar. Anda mau tuntut sama saya, tapi Anda tidak bisa tunjukkan apa narasi Anda tadi. Anda mengatakan tafsiran ini itu banyak tafsiran, beribu-ribu Gini, tafsiran. Saya minta ibarat- tunjukkan, Anda tidak mau. Harus satu sama. Ketika saya menjelaskan Anda tidak bisa terima, sekarang giliran Anda menjelaskan. Saya bisa terima atau tidak? Begitu. Sekarang jelaskan, buktikan manuskrip asli. Mana? Mana? Cari oh ya sabar. Cari remis nih ya. Cari remis ya. Mana? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pastor, kuman-kuman di ujung sana pastor bisa lihat kecil. Padahal balok di depan pastor itu, mata pastor itu nggak bisa nampak. Semua agama punya keterbatasan untuk melacak naskah aslinya. Memang itu disengaja Tuhan supaya orang bergumul untuk agama yang diyakininya. Saya masih mending saya tunjukkan. Anda tidak percaya. Tapi begini loh teman-teman. Itu tujuan Anda, tapi pastor mana dari tadi nggak ditunjukkan, diintip-intip. Tapi begini loh teman-teman. Biar dia begini tetap kawan saya. Iya, Saya apa, pernah kawan? doakan dia agar dia cepat bisa mendapat hidayah teman-teman. Gimana? Serius teman-teman. Pastor, saya hargai pernyataan pastor bilang saya teman, tetapi saya tidak hargai sikap pastor yang menggantung-gantung saya. Tunjukkan yang tadi dicilubah-cilubahkan tadi itu mana? Iya, Mana? saya tidak akan tunjukkan sebelum Anda tunjukkan. Masa Anda tuntut saya? Mana Anda itu? Apa teman kayak gitu? Teman itu Coba. dialog yang seimbang. Sabar. dong. Sabar Pak Pendeta, saya tanya sama Anda. Anda sudah berapa kali diskusi sama saya? Saya sudah lupa pun. Saya udah lupakan masa lalu. Ya. Oke, Pak Pendeta. Sudah berapa kali kita dua diskusi? Sudah terlalu banyak diskusi. Oke. Satu pun tak Oke, masuk. dari dulu. Oke, sabar. Dari dulu kita berdua diskusi saya pakai data atau tidak? Pastor pakai data, tetapi salah tafsir semua. Oh. Pastor menggunakan Dan kitab setiap- suci orang, masih tapi ada jejak menggunakan rekaman pemahaman kita loh. orang lain. Gitu loh. Pak Pendeta, masih ada jejak rekaman kita. Saya selalu simpan diskusi kita loh. Saya perhatikan Banyak. kenapa ya setiap saya diskusi. Sabar. Kenapa ya setiap saya diskusi sama Pak Pendeta kok saya pakai data, Pak Pendeta tidak pakai data terus. Kenapa begitu ya? Kenapa nggak pakai data? Orang data saya yang dibongkar. Data saya yang dibahas. Ya kan data kitab suci yang dibahas dari tadi. Kenapa data Anda yang dibahas? Karena kami menemukan keganjalan, karena kami belajar loh. Iya. Mencari-cari kesalahan kan, bukan kebenaran. Bagaimana hal yang salah kita mau benarkan, sementara hal yang benar kita mau salahkan? Mana salah? Coba. Setiap orang yang punya agama lain salah di matanya.
Saya belum dapat poinnya ini. Bagian ini pasti tidak asli. Lawan kata tidak asli itu apa, Pastor? Pak Pendeta? Bukan begitu cara memahaminya. Saya Konteks tanya yang lawan dimaksud kata tidak di asli situ, apa? artinya itu karena salinan, bukan teks asli. Tahu salinan kan? Kitab suci yang disalin. Bukan yang saya tanyakan tidak asli itu apa begitu? Ya itu konteksnya, tidak asli itu artinya tidak asli kitab teks asli itu yang pertama ditulis itu. Yang saya tanyakan lawan kata tidak asli apa? Ya kan itu kan pertanyaan menggiring. Itu ini Di orang mana saya menggiring, berilmu kan? yang ngomong sama pastor ini orang berilmu, jangan mau digiring-giring. Nanti kalau dibilang oh lawan kata tidak asli berarti oh berarti kitab suci ini tidak gitu. Padahal saya tanya simpel loh. Saya tanya begini ya. Saya tanya simpel loh, Pak Pendeta. Ini bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua. Pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan pinggiran halaman. Astagfirullah. Salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani karena bagian ini pasti tidak asli. Lawan kata tidak asli apa, Pak Pendeta? Wih, kena pelanggaran Pastor Loading, lihat kan? Kayak gitulah, kena pelanggaran. TikTok itu juga tahu bahwa dialog kita tidak adil. Dia terus bawa bola. Apa itu begitu saya tanya, mana naskah asli kitab sucimu? Nggak bisa tunjukkan. Kayak gini dia nunjukkan. Itu. TikTok pun marah. Masuk lagi Pastor Loading. Ini pakai akun mana nih? Akun mana lagi nih? Banyak akun, Pak Pendeta. Begitulah orang kalau mau cari kebenaran itu memang begitu. Selalu ditombak. Ya. Yakin karena kebenaran ditombak? Yakinlah. Anda dari tadi saja berbicara tidak ada kebenaran. Di mana data yang Anda sampaikan tadi? Baru Anda tuntut saya naskah asli. Sementara Anda tidak bisa buktikan. Tidak boleh begitu, egois sekali Anda berdiskusi loh. Ketika Anda menunjukkan ini loh narasi saya yang saya sampaikan ini datanya loh. Tiba-tiba Anda tuntut sama saya mana yang asli Al-Quran manuskrip mana? Saya boleh tunjukkan. Tetapi syaratnya apa? Dari tadi Anda bernarasi kosong sama saya. Yang ini Anda tidak bisa menjawab. Tidak asli lawan kata apa? Palsu kan? Berarti Oke, itu sekarang palsu gini. catatan kaki yang disisipkan. Sekarang saya tantang Anda. Oke. Sekarang Anda tunjukkan dulu naskah asli kitab suci Anda, baru saya tunjukkan yang asli. Tidak, saya tidak tunjukkan serius, saya tidak tunjukkan. Demi Allah, Pak Pendeta, demi Allah, demi saya punya anak dan bini, ada data saya tidak akan tunjukkan Anda punya narasi tadi. Saya sudah bersumpah demi Allah loh, ada loh. Karena pernah saya diskusi sama Pastor Irken dari Papua itu. Hati-hati loh Anda, makanya saya tantang sama Anda. Kalau saya bisa tunjukkan apakah Anda siap syahadat? Kalau Anda bisa tunjukkan silakan baptis saya. Hati-hati loh. Itu tadi. Kan masalah menunjukkan. Kalau Anda tidak percaya itu masalah lain. Ini saya tunjukkan ini. Inilah naskah asli. Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini naskah asli ini. Udah, langsung murtad. Anda ini suka menjilat ludah Anda sendiri ya? Coba Pak Pendeta hadap ke saya, Anda diam. Masalahnya saya nggak pernah membuang ludah. Pastor Loading yang selalu sabar, itu. oke.
Oke, sabar. Sabar dulu ya. Sabar dulu. Data Blogspot yang Anda buka tadi pernah Anda nasihati sama saya apa? Ingat baik-baik. Gini loh Pastor, saya tidak permasalahkan. Sabar dulu. Anda pernah nasihati data yang Anda buka di Blogspot itu apa? Loading, Pastor Loading, jangan pernah pakai Blogspot itu ya. Karena itu palsu semua. Kenapa sekarang Anda pakai? Oke ya. Lain kali ku cari dulu ya. Ini udah jam segini ya. Oke, nggak percaya Blogspot. Oke, saya pakai Google nanti. Google percaya nggak? Kenapa? Google percaya nggak? Google. Kalau Anda percaya, saya percaya. Oke. Nanti saya cari Google ya. Google yang mana? Kata Anda kan Google 2. Ada Google yang sudah murtad, ada Google yang belum murtad. Kata Anda sendiri loh. Anda mengatakan sama saya. Kasihan pendengar kita ini loh. Kasihan pendengar ini loh. Mabuk iya, mereka dulu. Sabar. Saya selalu rekam kata-kata Anda. Anda mengatakan di dalam Google itu ada dua. Ada Google yang sudah murtad, ada Google yang belum murtad. Jadi Anda mau pakai yang mana? Yang sudah murtad apa belum murtad? Nanti lama-lama naik si Andreas ini. Oke. Aduh, parah. PR ya. Tunjukkanlah itu, please. Sabar. Mana? PR ya. Iya, PR. Sekarang tunjukkan naskah asli. Ya, selesaikan PR baru saya tunjukkan dari Al-Fatihah sampai Anas, saya janji. Serius. Ada. Karena saya tahu sih. Janganlah begitu. Bahaya saudara. Inilah yang dinamakan egosentris, sudah bertahta. Kumpulkan. Mau menang sendiri.